Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Imratul Hasanah. Saya mahasiswa Agama Islam Negeri Metro semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dan pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan Islam, yaitu pertama tentang belajar behavior, teori belajar behavior. Nah, apa sih yang dimaksud behavior ini? Teori belajar behavior adalah salah satu teori pembelajaran yang paling tua. Meski terdengar paling tua dan sudah semakin berkembang menjadi teori-teori baru yang dianggap lebih baik untuk digunakan, tetapi nyatanya teori behavioristik ini pun nyatanya masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Kemudian teori belajar behavioristik adalah salah satu teori yang dianut oleh JJ dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa teori belajar behavioristik. Lalu seperti apa aplikasi teori behavioristik ini? Seperti penerapan hukum membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat, tidak memakai seragam, atau tidak mengerjakan PR, atau ribut di kelas. Nah, ini adalah bentuk bagaimana aplikasi teori behavioristik. Adapun kelebihan dan kekurangan teori behavioristik dapat mengganti cara mengajar stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau responnya murid. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangan teori behavioristik ini apa? Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Jadi siswa-siswa sekalian ini hanya berpusat kepada gurunya saja. Kemudian yang kedua yaitu teori kognitif, mulai berkembang pada abad 2020-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang teori dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Kemudian bagaimana implementasi teori kognitif ini? Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Jadi adapun teori kognitif ini jadi memberikan anak murid agar menjadi lebih smart, karena bagaimana siswa ini berdiskusi dengan satu dan yang lainnya, dan bagaimana cara kita sebagai guru menyampaikan kepada murid dengan bahasa yang lebih paham untuk dicerna. Misalkan seperti kekurangan dalam belajar teori kognitif yaitu membuat siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri. Karena dengan begitu, dengan pertanyaan-pertanyaan itu, mahasiswa ataupun mahasiswi, siswa ataupun siswi itu menjadi lebih berpikir. Kemudian kelemahan teori ini tidak komprehensif untuk semua tingkat pendidikan. Sulit dalam praktek, terutama dalam lanjutan. Beberapa prinsip kecerdasan dan pemahaman tersebut masih belum lengkap, sulit untuk dipahami. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Apa itu teori tersebut? Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Konstruktivis percaya bahwa pembelajar membangun pengetahuan untuk dirinya. Peran seorang pengajar yang sangat penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kemudian guru membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena tersebut. Adapun kelebihan dari teori konstruktivisme ini apa? Pelajar lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Mereka yang berpikir, mereka yang menjalankan, jadi mereka lebih paham dan lebih berpengalaman dalam menggunakan teori konstruktivisme ini. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari konstruktivisme dapat kita lihat dalam proses belajarnya, yaitu peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif, hanya sebagai fasilitator.
fasilitator. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator para siswa dan siswi. Kita sendiri, kita sebagai guru hanya mengarahkan, hanya menunjukkan kepada siswa dan siswi. Jadi siswa dan siswi ini yang menghasilkan abstraksi dan pemikiran-pemikiran tentang fenomena alam tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu teori humanistik, adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Kemudian apa itu kelebihan dari belajar dalam teori humanistik? Yaitu yang dapat dipelihara dari ilmu psikologi humanistik adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis. Jadi siswa, guru atau guru yang mengajarkan dalam teori humanistik ini akan menjadikan siswa tersebut lebih demokratis, lebih solidaritas, lebih demokratis, lebih merakyat, partisipatif dialogis, partisipasifnya terhadap orang lain atau terhadap sesama itu lebih tinggi, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik, begitu. Kemudian kekurangan dari teori humanistik atau kelemahan yang pertama adalah teori belajar humanistik mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Iya, karena ini mengedepankan perasaan. Sebagaimana kita telah menghadapi banyak sifat, kita harus bisa menerima hujatan, harus bisa menerima kekurangan atau komentar dari orang lain, agar kita menjadi siswa yang demokratis, partisip, dialogis, dan humanis, begitu. Saya kira cukup segitu dari saya. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.